Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A dan 6B. Untuk materi pelajaran Al-Islam, kita masih membahas tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Baik ya, kalian buka kembali buku paketnya halaman 108 dan 109. Kemudian halaman selanjutnya ya. Baik, Ibu ingatkan kembali pengertian atau definisi dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul itu adalah menghayal, berasal dari kata khayal dalam bahasa Arab yang artinya membayangkan, ya. Maksudnya adalah mengaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu padahal tidak ada dasarnya atau dalilnya dalam Islam, ya. Perbuatan tahayul ini sudah ada sebenarnya sejak zaman jahiliyah, ya. Contohnya pada zaman sebelum Islam itu turun, masyarakat jahiliyah percaya bahwa arah mata angin itu akan menentukan nasib seseorang. Ya, padahal tidak demikian, tidak ada dasarnya dalam Islam. Dalilnya ini terdapat dalam Quran surah Toha ayat 66. Silakan nanti kalian cari ya, kalian baca pada bukunya. Termasuk tiaroh atau tahayul adalah sejenis syirik. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Kemudian contoh lain yang saat ini banyak terjadi adalah percaya bahwa angka 13 itu mendatangkan sial, padahal tidak ada dalam Islam. Jadi jangan dipercaya, ya. Kemudian yang kedua, percaya bahwa apabila seseorang tertimpa kotoran cicak, maka akan mendapatkan rezeki. Ini enggak ada dalam Islam. Atau misalnya bunyi burung yang menandakan kematian, ini kalau kalian percaya, itu sudah termasuk kepada amalan tahayul, ya. Kemudian berikutnya kepercayaan bahwa bulan Safar adalah bulan yang penuh kesialan. Tidak ada bulan sial, hari sial, tanggal sial, itu enggak ada dalam Islam. Jadi kita tidak boleh percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, bid'ah. Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang baru. Jadi kalau dalam suatu amalan atau ajaran, ini menambah-nambah yang sebetulnya dalilnya itu enggak ada. Yang tidak ada dalilnya dalam Islam. Dan dalil tentang ini adalah pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran Islam, maka amalannya itu tertolak, ya. Contohnya misalnya selamatan 1 Muharram. Ini masih banyak dilakukan oleh umat Islam yang tidak paham bahwa ini tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, kenduri selamatan kematian. Ini banyak dilakukan pada masyarakat tertentu, ya. Jadi ketika seseorang meninggal, setelahnya itu diadakan acara semacam syukuran atau selamatan, padahal ini tidak ada ajarannya dalam Islam. Selain memang faktanya akan memberatkan bagi keluarga yang ditinggalkan, karena akan mengeluarkan biaya banyak, kemudian juga akan menyibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, lebih baik mengadakan pengajian antara keluarga, ya. Kemudian yang berikutnya, padusan. Padusan itu mandi besar pada suatu hari menjelang pelaksanaan puasa Ramadan. Jadi mandi di suatu tempat. Misalnya di kali, mandi beramai-ramai, ya. Ini tidak ada ajarannya dalam Islam, ya. Lalu Ibu lanjutkan pengertian khurafat. Khurafat adalah berita yang dibumbui dengan kedustaan atau berita bohong, ya. Atau dengan kata lain, percaya bahwa suatu benda tertentu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Kita telah belajar tentang hurufat ini pada materi pelajaran kemuhammadiyahan. Jadi mempercayai bahwa benda atau suatu benda itu memiliki kekuatan, ya, termasuk kepercayaan animisme dan dinamisme. Ya, jadi ini dilarang, tidak ada ajarannya dalam Islam. Dalilnya surah An-Nisa ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman iftara 'alallahil kadziba mim ba'di dzalika faulaika humuz zalimun, yang artinya barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi jangan sampai kita mempercayai hal itu atau mengada-ada, karena kita tergolong orang yang zalim.
Contohnya, meyakini bahwa kuburan orang yang soleh dapat memberikan berkah. Nah, jadi masih banyak orang yang datang ke makam atau ke kuburan para kiai atau ulama untuk meminta berkah. Padahal kita hanya meminta kepada Allah, ya. Kemudian yang berikutnya, meyakini sebuah benda, misalnya keris, memiliki kekuatan gaib. Sampai kerisnya itu dicuci, kemudian diperlakukan sebagaimana benda hidup. Ya, ini tidak boleh. Dan yang berikutnya, memakai ayat Al-Quran untuk azimat atau menolak bala. Ya, jadi misalnya menggunakan mantra-mantra dan di dalamnya diselipkan ayat Al-Quran, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita menggunakan Al-Quran sesuai dengan syariat, itu boleh. Karena memang ada ajarannya. Misalnya ketika kita akan tidur, kita disyariatkan untuk membaca 3 surah terakhir pada juz amma, ya, untuk melindungi diri kita dari gangguan syaitan. Atau membaca ayat kursi, itu memang ada syariatnya. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan ayat Al-Quran untuk kekebalan atau misalnya untuk membuat diri kita itu kuat, itu tidak boleh. Kalau tidak ada tuntunan di dalam Al-Quran, itu tidak boleh dilakukan. Baik ya. Nah, bagaimana cara kita menghindari dari tahayul, bid'ah, dan hurufat ini? Yang pertama, kita harus tahu atau faham dari ibadah yang akan kita laksanakan. Jadi harus tahu apa itu misalnya pengertian dari ibadah mahdhah, ya, apa hukumnya. Kemudian memperdalam ilmu agama. Kalau kita tidak memahami ilmu agama secara dalam, atau akidah kita tidak kuat, maka kita akan mudah terjerumus kepada perbuatan yang musyrik atau perbuatan menyimpang lainnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan masalah ibadah kepada ahlinya. Jadi kalau kita bertanya tentang agama, tanyakanlah kepada orang yang ahli atau faham. Misalnya ustadz, ya, kalau guru atau ibu misalnya, itu pemahamannya sangat terbatas, ya. Bertanyalah kepada ahlinya. Kemudian yang keempat, tidak taklid. Taklid itu mengikut-ikuti tanpa kita tahu dasarnya. Jadi kita hanya ikut-ikutan, ya. Kita misalnya ikut-ikutan acara yang memang dalam Islam itu tidak ada, ya. Jadi itu penjelasan tentang hurufat, bid'ah, dan tahayul, dan bagaimana cara untuk menghindari perbuatan tersebut. Baik ya, Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.